Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu agar menonaktifkan handphone atau menghidupkan mode silent pada saat acara berlangsung. Terima kasih. Persiapan upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kepada pejabat yang akan dilantik, para saksi dan rohaniwan dimohon mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memasuki ruang upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padamu negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dimulai. Untuk berkah acara ini, mari kita buka dengan membuka lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Ribat SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna da'awnaka talibin ورجوناك راغبين واستقلنا معترفين غير مستنكفين إقرارا لك بالعبودية وإذعانا لك بالربوبية يا مولانا يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Malikul Mulk, Tuhan pemilik segala tahta, di bawah langit bumi Reflesia yang menjadi saksi, kami tertunduk bersimpuh di hadapan kebesaran-Mu. Hari ini sebuah amanah telah diletakkan di atas pundak hamba-Mu. Sebuah janji dan tanggung jawab telah digariskan. Ya Allah, Sang Penguasa hati, sentuhlah kalbu kami dengan cahaya hidayah-Mu. Jadikanlah jabatan sekretaris ini bukan sekedar deretan angka dan tumpukan berkas, melainkan ladang pengabdian yang dipenuhi benih-benih keikhlasan. Jadikanlah ia jembatan yang kokoh bagi tegaknya keadilan dan benteng yang kuat dalam menjaga integritas dan keluruhan budi. Ya Allah, Ya Ghani, Sang Maha Mencukupi, berikanlah kekuatan kepada saudara kami yang akan dilantik. Kuatkan pundaknya saat beban terasa berat. Luaskan dadanya saat rintangan menghadang jalan, dan tajamkan nuraninya agar selalu mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara nafsu dan amanah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mempersatukan, iringilah langkah beliau di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini dengan keberkahan. Jalinlah rasa kasih dan kerjasama di antara kami, agar setiap kebijakan yang lahir menjadi peneduh bagi yang mencari keadilan, dan setiap langkah yang diambil menjadi saksi keberpihakan pada kebenaran. Ya Rabbana, jangan biarkan jabatan ini membelenggu hati dengan kesombongan. Jangan biarkan kilau dunia menyilaukan mata dari kejujuran. Bimbinglah tangan beliau untuk menuliskan catatan kebaikan. Bimbinglah lisan beliau untuk menyuarakan kebenaran. Dan jagalah hati beliau agar tetap setia pada janji yang telah dipersaksikan. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan hani'ah wa mitatan sawiyah wa maratan ghaira mawzi wala fadih. Allahumma ij'al khaira umurina akhirah wa khairu amalina khawatimah wa khairu ayyamina yawman nalqaka fih. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 791 /
SK titik KP4.1.3 Romawi 3 2026 tentang mutasi jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat Saudara Nurmansyah SAG MH, NIP 1997-0510-1997-03-1003, pangkat garing golongan ruang Pembina Utama Muda 4C, dari jabatan Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Eselon 2B dan mengangkat kembali dalam jabatan Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Eselon 2B, serta diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar Rp2.025.000. Kedua, biaya pindah antar kota garing kabupaten garing provinsi dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2026. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanda Sugianto. Tembusan 1 sampai dengan 6. Pengambilan sumpah jabatan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan pengangkatan saudara sebagai Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, sebelum melaksanakan tugas, saudara diharuskan mengangkat sumpah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 37 Ayat 1. Saya bertanya, apakah saudara bersedia untuk mengangkat sumpah? Bersedia. Saudara ketahuilah bahwa sumpah yang saudara ucapkan di samping disaksikan oleh semua yang hadir dalam kesempatan ini, juga yang lebih utama bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang tersurat dalam lubuk hati saudara maupun yang tersirat, dan kepada Allah juga jabatan ini akan saudara pertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 224 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Bertakwalah dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Resapilah arti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sedalam-dalamnya. Semoga saudara selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. Allah suka kepada orang-orang yang menepati janji dan sumpahnya. Karena itu, selanjutnya saudara akan saya bimbing, ikuti naskah sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi sekretaris untuk jadi sekretaris
akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, setia dan taat sepenuhnya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 1945, negara dan pemerintah, negara dan tak, bahwa saya akan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, dengan penuh pengabdian, kesadaran, kesadaran, dan tanggung jawab, dan tanggung jawab, bahwa saya akan akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, martabat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Pengambilan sumpah jabatan selesai. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Penandatanganan selesai. Para saksi dipersilakan kembali ke tempat. Kata pelantikan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Selasa tanggal 21 bulan April tahun 2026 Masehi, saya melantik sebagaimana telah disebutkan sebagai Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan
tuntunannya kepada saudara. Bengkulu, 21 April 2026. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Dr. Andes Darul Husni SH, MHI. NIP 196402004 1993031004. Pembacaan dan penandatanganan Fakta Integritas. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama: Nurmansyah SAG MH. Tempat tanggal lahir: Kuningan, 10 Mei 1972. NIP 1972 0510 1997 03 1003. Pangkat golongan ruang: Pembina Utama Muda, PAC. Jabatan: Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan, sesuai kode etik dan pedoman perilaku pegawai negeri sipil dan atau peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya. Bengkulu, 21 April 2026. Pembuat pernyataan: Nurmansyah SAG MH. Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dipersilakan kembali ke tempat. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang telah dilantik dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Sambutan dan pengarahan Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati, ini datang ini kanda kita, ya, senior kita, termasuk sesepuh pendiri dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Kanda Sudirman Ciani SH-MH, selaku hakim tinggi kita. Meskipun beliau sudah purna bakti, ya sempat datang di dalam acara kita ini. Selamat datang, Kanda, di sini. Ini masih sehat-sehat kami ini, insya Allah. Ya, adik-adik, ada yang baru, ada yang lama masih di sini, ibu-ibu juga, ya. Ibu-ibu Dharma Yukti Karini yang sempat hadir dalam kesempatan ini, termasuk ibu dari istri dari, bukan ibu ya, istri dari Pak Sekretaris yang baru. Saudara, rekan kami, sekretaris yang baru, yang berbahagia pada hari ini menerima amanah jabatan, Saudara Nurmansyah SAG MH beserta istri. Selamat datang di PTA Bengkulu. Seluruh rekan-rekan hakim tinggi dan Saudara Ketua PA Bengkulu yang sempat kami undang, yang hanya yang terdekat. Mohon maaf Pak Sekretaris, kami hanya mengundang yang terdekat ini, ya. Pimpinan PA Bengkulu, sekretaris dan panitranya, ya, yang sempat hadir. Kemudian kawan-kawan yang lain masih dalam perjalanan karena menuju ke PTA Bengkulu dalam rangka Rakerda tahun 2026. Saudara panitra, para panmut, beserta panitra pengganti dan pejabat fungsional, serta staf, serta rekan-rekan sekretaris, kasubag dan subbag, beserta staf pada PTA Bengkulu, serta khususnya kepada Ketua Panitia Pelaksana ini, Bu Hasnidar, beserta Bu Panitra juga ini sebagai sekretarisnya dari kepanitiaan ini. Dan terima kasih atas kehadiran seluruh jajaran, seluruh keluarga pada kesempatan ini, dan terima kasih atas kerja panitia dalam mensukseskan acara pelantikan ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir bersama dalam rangka pengambilan sumpah dan pelantikan saudara kita Nurmansyah SAG-MH selaku sekretaris PTA Bengkulu menggantikan saudara kita Dr. Mirawati Saktiana SH-MH yang barusan beberapa hari yang lalu di tanggal 16 April 2026 dilantik di Kepri dan sudah kita antar di tempat yang baru. Kesyukuran itu Bapak Ibu yang berbahagia, tentu pertama kali kami haturkan kepada pejabat baru Pak Nurmansyah beserta ibu dan keluarga bahwa kondisi PTA Bengkulu yang terletak di Sungai Rupat ini
adalah PTA yang sudah berkembang, sudah semakin dewasa. Kenapa sudah semakin dewasa? Karena sejak didirikan sampai saat ini PTA Bengkulu sudah beberapa kali berganti sekretaris. Artinya dengan pergantian sekretaris itu PTA Bengkulu sudah semakin menaiki tapak tangga ataupun grade yang lebih tinggi dan semakin sempurna. Karena itulah kepada Pak Sekretaris dalam kesempatan ini setidaknya kondisi ini mampu kita pertahankan nantinya dalam proses kesekretariatan dan lebih maju lagi karena PTA Bengkulu itu ada simbolik kata ataupun satu yel-yel maju terus. Jadi PTA Bengkulu itu dalam lagunya tadi maju terus, maju terus. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Nah, yang itu artinya selalu bergerak maju dan mencapai kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu tentunya ya menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama yang dalam gerak administrasi kesekretariatan, administrasi umum dan kepegawaian serta teknologi informasi, sarana prasarana tentu berada dalam tanggung jawab Pak Sekretaris bersama pimpinan. Dan Pak Sekretaris serta hadirin yang berbahagia, kenapa ini kami sampaikan? Karena kehadiran Pak Sekretaris dalam kesempatan ini menggantikan saudara kita Dr. Mirawati Saktiana yang beberapa hari yang lalu adalah secara sinergi nanti menyempurnakan apa-apa yang belum terlaksana dalam cita-cita dan program PTA Bengkulu. Ketika 4 tahun yang lalu PTA Bengkulu WBK dan pada saat itu saya juga termasuk dengan Kanda Sudirman dan Yunda Musla pada saat itu dan kawan-kawan semuanya membidani WBK itu. Dan di tanggal 13 ataupun 14 kemarin PTA Bengkulu baru menginjak kepada etape WBBM. Pengusulan WBBM dan semoga dengan kehadiran Pak Nurmansyah selaku sekretaris baru, tujuan itu akan tercapai. Sehingga WBK dan WBM akan diraih oleh PTA Bengkulu. Amin. Nah, karena itu Pak Sekretaris, ya ini baru tahap awal. Karena kita kan baru sampai dalam evaluator Badilak. Ya, baru evaluator internal. Karena itu nanti begitu selesai dari pelantikan ini segera ini Pak Sekretaris periksa bersama dengan rekan-rekan hakim yang terlibat secara langsung di 6 area, di 5 area termasuk 1 areanya ya yang tanggung jawabnya Pak Sekretaris. Ya, kita akan lihat dan kita akan sempurnakan. Dan apa-apa yang menjadi evidence kita akan kita sempurnakan secara bersama Bu Panitera juga dan kawan-kawan seluruh tim. Sehingga kategori ataupun nominasi yang pernah kita raih di 4 tahun yang lalu sebagai WBK itu akan menjelma juga sebagai WBM setidaknya di tahun ini. Amin, amin. Dan ada 2 di antara kawan kita yang sudah nominasi WBK di wilayah hukum kita itu adalah PA Bengkulu dan PA Arga Makmur. Begitu Pak Syekh. Kemudian di tahun ini bersama WBBM-nya PTA Bengkulu 2 nominasi yang kita usulkan yaitu nominasi ini yang sudah kita analisa bersama tim secara keseluruhan yaitu PA Kepahyang dan PA
Curup. Ya. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena gerak langkah daripada identitas kelembagaan adanya WBK itu menunjukkan kepada unsur di mana di PTA Bengkulu itu tegak integritas secara utuh. Tegaknya integritas itu dengan label nomenklatur Menpan tercapainya WBK. Karena di WBK itu adalah no corruption. Kan gitu. No gratification. Yang no yang lainnya. Artinya berbagai penyimpangan itu sudah menjadi sebuah penolakan dari seluruh sivitas, seluruh pimpinan maupun pegawai di seluruh PTA dan wilayah PTA Bengkulu. Dengan demikian berarti apa yang menjadi sumpah yang Bapak sebutkan tadi itu sudah tergambar dalam sebuah identitas WBK-nya PTA Bengkulu. Tinggal kita mempertahankan dan ya melengkapi lagi. Karena itu ucapan selamat datang dan selamat bekerja. Semoga kita bisa bekerja sama bersama supporting unit Panitera untuk mendukung tupoksi kita terpenuhinya wujud pelayanan peradilan yang agung, yang baik, kemudian terukurnya realisasi money, anggaran negara secara akuntabel, kemudian terwujudnya SDM yang bisa kita kembangkan. Jadi kawan-kawan kita ini bisa kita kembangkan baik dari kepanitraan maupun kesekretariatan. Kemudian terwujudnya kenyamanan dalam suasana fasilitas yang sempurna dan prima. Itu saja, semoga Pak Sekretaris beserta keluarga dan kita semuanya dalam sambutan yang singkat ini dapat memahami bahwa eksistensi dari seorang sekretaris itu adalah sebuah penopang atau supporting di bidang kesekretariatan umum, realisasi anggaran, dan supporting di bidang sarana prasarana. Sementara panitera adalah sekretaris ataupun kepanitraan. Sebetulnya duanya itu namanya sekretaris semua ya kan ya. Sekretaris semua. Tapi untuk bedanya di peradilan itu ada yang disebut dengan PAN, ada yang disebut dengan SEK. Jadi kalau dulu adalah PANSEK kan gitu. Dipisah menjadi panitera dan sekretaris. Semuanya adalah sekretaris. Jadi hanya di peradilan aja ada 2 sekretaris. Nah, sementara kepanitraan itu adalah sekretaris panitera itu di bidang tugas pokok dan fungsi penegakan, law enforcement. Tetapi baik sekretaris maupun panitera itu adalah merupakan supporting yang merupakan turunan dari tugas-tugas hakim dalam sebuah peradilan dalam penegakan kekuasaan kehakiman. Jadi yang mengatur baik panitera, sekretaris dan hakim itu adalah undang-undang kekuasaan kehakiman. Jadi kita satu. Dan dalam undang-undang jabatan hakim yang baru, insya Allah termasuk di dalamnya subbab berkaitan dengan hakim, subbab berkaitan dengan kesekretariatan, dan subbab berkaitan dengan kepanitraan. Ini insya Allah ini dijadwalkan di bulan 6 akan ketok palu, dan sekarang ini masih dalam pembahasan dan pematangan di Badan Keahlian DPR yang di bawah Komisi 3, dan insya Allah juga berkaitan dengan tunjangan daripada kawan-kawan sekretaris dan kepanitraan ini menyusul setelah realisasinya tunjangan dari hakim di bulan 5 atau 6 ini akan menyusul pula kesempurnaan daripada tunjangan jabatan bagi kawan-kawan kesekretariatan maupun kepanitraan, termasuk di dalamnya P3K. Ya, jangan P3K itu ini pesimis, optimis, karena di dalamnya nanti ketika bicara masalah kesekretariatan dan kepanitraan
maka P3K akan juga berpengaruh kepada penghasilannya. Karena itu mari kita bersama-sama mengabdi di lembaga kita ini, semoga memberikan manfaat kepada diri kita sebagai amal soleh dan memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai pelayanan hukum dan pelayanan non-hukum yang berkeadilan dan prima. Kemudian saya ada pantun untuk Pak Sekretaris. Ini makan yang manis-manis, ya kan? Makan yang manis-manis. Kemudian makan yang manis-manis di Ulu Tulung kita makan bolu. Wah, di Ulu Tulung kita makan bolu. Selamat datang Pak Sekretaris. Dan kita bersama menyeluruh bekerja mengabdi di Bengkulu. Ya, karena saya tidak pakai catatan, hanya berpikir aja, jadi agak salah, agak keliru ininya. Ya kan? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, hadirin dimohon berdiri. Bersama kita rapatkan barisan dalam satu tekad untuk keadilan. Ciptakan birokrasi bersih melayani peradilan modern dan anti korupsi. Gaungkan semangat Pancasila, bertapa pada Tuhan Maha Esa. Sebagai abdi negeri, mari satukan asa, layani dengan bersih dan prima. Kami insan anti korupsi, berintegritas dan inovatif. Maju terus, maju terus, pengadilan tinggi agama Bengkulu. Gaungkan semangat Pancasila, bertapa pada Tuhan Maha Esa. Sebagai abdi negeri, mari satukan asa, layani dengan bersih dan prima. Kami insan anti korupsi, berintegritas dan inovatif. Maju terus, maju terus, pengadilan tinggi agama Bengkulu. Maju terus, maju terus, pengadilan tinggi agama Bengkulu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Perkenalan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu didampingi istri, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu beserta Ibu, yang kami hormati, yang mulia para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama, yang kami hormati dan yang kami cintai Ayahanda beserta
Bunda, Bapak Sudirman Cikani SAMH serta Ibu. Beliau adalah orang tua saya sewaktu di PTA Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau beserta Ibu menyempatkan hadir di sini. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati, Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, yang kami hormati Ibu Panitra Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu beserta jajarannya. Tidak lupa yang kami hormati dan kami banggakan pengurus Dharma Yukti Karini beserta anggota dan jajarannya. Yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional baik di sekretariatan maupun di kepanitraan beserta seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, bahwasanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini menjelang siang, kita bisa bersama-sama hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti acara pelantikan kami selaku Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, yang pertama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang Bapak Wakil Ketua PTA Bengkulu yang telah melantik saya selaku Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Mungkin ini merupakan satu legalitas formal yang pertama kalinya sebagai sekretaris, sehingga saya insya Allah bisa memulai melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan teman-teman semuanya, karena kami kemarin disambut dengan baik sampai dijemput di bandara bersama teman-teman, Ibu Kabak, Ibu Panitra, dan teman-teman yang lain. Kami diantarkan, ditempatkan di rumah dinas yang begitu indah dan juga lengkap. Karena mungkin saya sebelumnya di PTA Papua Barat, jangankan rumah dinas, kantor pun memang masih nyewa Bapak Ibu. Kami di sana merintis bersama Yang Mulia Bapak Umar waktu dulu. Jadi di PTA Papua Barat ini kami merintis waktu itu dari mulai menyewa kantor dalam bentuk hanya rumah kecil saja. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali kami mendapatkan anugerah bergeser ke kota Rafflesia ini, di kota Bengkulu yang indah. Alhamdulillah kami sangat bersyukur, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mungkin sebagai perkenalan, pertama mungkin nama sudah diketahui bersama, nama saya Nurmansyah. Kemudian tempat tanggal lahir, saya dari asal Kuningan, 10 Mei 1972. Jadi dari Kuningan, Jawa Barat. Bukan Kuningan Jakarta ya, Kuningan Jawa Barat, jadi Kuningan kampung. Kuningan kampung. Alhamdulillah. Kemudian saya pada tahun 98 nikah dengan istri Epi Siti Sofia. Beliau juga dari Kuningan, sama-sama dari kota Kuningan, dari kaki Gunung Cermai.
Kaki Gunung Cermai. Eh, Alhamdulillah, bukan mudah-mudahan ya, insya Allah ini yang pertama dan terakhir. Alhamdulillah dari pernikahan kami sudah dikaruniai 3 orang anak, 3-tiganya laki-laki. Jadi alhamdulillah ya walaupun tidak mendapatkan putra putri, tapi insya Allah nanti mungkin insya Allah mereka bertiga itu punya istri. Jadi nanti anaknya jadi 6. Gitu. Jadi alhamdulillah untuk anak-anak kami yang pertama sudah kuliah mau menyelesaikan juga di UIN Bandung. Yang pertama, kemudian yang kedua juga kuliah baru semester 6 ya. Semester 6 dan yang ketiga baru SMP mau masuk ke SMA. Alhamdulillah sudah besar-besar. Kemudian pendidikan pertama saya pendidikan dari mulai SD, SMP di Kuningan. Kemudian saya juga dulu sebelumnya pendidikan guru agama yang mulia. PGA dulu itu saya. Saya dari lulusan dari PGA. Tapi kok ini saya nyasar ke pengadilan gitu ya. Bukan harusnya jadi guru agama saya. Jadi dulu pendidikan saya dari PGA Majalengka di Talaga waktu itu. Lulus tahun 1991 dan masuk di UIN tahun 91 dan selesai tahun 1996. Alhamdulillah tahun 97 saya pertama kali diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon kelas 1A. Waktu itu diawali saya dari mulai staf. Saya alhamdulillah. Jadi saya mengalami dari mulai staf, jurusita pengganti, panitra pengganti, kasubag kepegawaian, kasubag keuangan, kasubag umum, panitra pengganti, cuman gapan muda aja. Alhamdulillah. Jadi waktu itu saya pernah mengalaminya jadi jurusita pengganti juga, keliling-keliling menyampaikan panggilan dan lain sebagainya. Kemudian dari Pengadilan Agama Sumber dari mulai tahun 97 baru keluar tahun 2012 ke Pengadilan Agama Indramayu sebagai wakil sekretaris. Waktu itu di Pengadilan Agama Sumber sudah wakil sekretaris 2007, kemudian 2012 digeser ke Pengadilan Agama Indramayu sebagai wakil sekretaris dan juga panitra pengganti. Jadi merangkap. Waktu itu masih bisa merangkap. Nah, sampai dengan tahun 2014, kemudian 2014 akhir, awal 2015 saya ditarik di PTA Bandung selaku Kabag Perencanaan dan Kepegawaian. Itu tahun 2015 awal. Pada saat itu memang karena mungkin pada saat itu kami belum ikut calon sekretaris di tingkat banding, jadi saya masih bolak-balik waktu itu kabag umum keuangan, kabag perencanaan kepegawaian. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2023 saya mencoba ikut fit and proper test sekretaris pengadilan tingkat banding. Memang itu yang ketiga kalinya saya ikut. Yang kedua itu saya ikut di PT Pekanbaru. Waktu itu masuk juga 3 besar, tapi mungkin karena di PT, jadi yang masuk itu yang ini lolos yaitu dari pengadilan negeri. Nah, jadi alhamdulillah yang ketiganya 2023 saya ikut lagi tes dan saya waktu itu memang ngambil di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Saya coba pengen tahu bagaimana Papua itu. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu berkesempatan masuk 3 besar dan terpilih untuk ditempatkan sekretaris di PTA Papua Barat di Manokwari. Alhamdulillah saya berjalan kurang lebih dari sejak 21 September 2023. Jadi sama, waktu itu saya dilantik 21, hari ini juga tanggal 21. Mungkin ini tanggal hoki buat saya.
Insya Allah mudah-mudahan yang terbaik. Eh, Kemudian pada bulan Maret kemarin, alhamdulillah kami mendapatkan pergeseran ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini selaku sekretaris. Jadi alhamdulillah mungkin perjalanan karir saya seperti itu dari mulai Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon sampai ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini. Kemudian mungkin untuk tempat tinggal, untuk saat ini karena waktu itu saya diangkat di Sumber, jadi rumah saya juga di Sumber di Kabupaten Cirebon. Jadi Bapak Ibu karena barangkali berkesempatan jalan-jalan ke Jawa Barat, ke Bandung, ke Cirebon, mampir ke rumah kami, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya insya Allah apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tadi, insya Allah kami akan berjuang bersama-sama dengan seluruh jajaran di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini untuk membangun, menjalankan amanah, membangun PTA Bengkulu ini, karena kalau kemarin saya di PTA Papua Barat, mungkin itu masih merintis dari tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kata pepatah, mengadakan itu mempertahankan itu lebih sulit daripada mengadakan. Makanya tantangan berat buat kami di sini di PTA Bengkulu, karena PTA Bengkulu ini sudah cukup maju, sarana prasarananya sudah begitu lengkap Yang Mulia. Jarang sekali kalau ada lapang tenis di belakang kantor dan megah sekali sudah di indoor juga. Ini merupakan nilai poin yang baik untuk kemajuan PTA Bengkulu ini, termasuk untuk meraih WBBM sebagaimana yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan dengan kita berjuang bersama-sama, bekerja keras untuk mencapai WBBM nanti, kita alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa tercapai. Kita bersama-sama insya Allah kami akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, khususnya mungkin di jajaran kami di sekretariatan. Untuk itu, karena kami ini memang asalnya dari Papua Barat, mungkin Papua Barat ini belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan PTA Bengkulu. Untuk itu kami mohon bimbingan dan arahannya dari Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dari Yang Mulia para hakim tinggi, dan juga dari teman-teman semua, dan juga Ibu Putra, rekan kami, juga teman-teman di sekretariatan, kami mohon dukungannya agar kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami tentunya banyak kelemahan, kekurangan, lagi pengalaman saya baru juga satu kali di PTA Papua Barat. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu kami tingkatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, juga selanjutnya kami yang berasal dari Jawa Barat, tentunya di sini kami nanti akan bergaul bersama-sama dengan Yang Mulia dan Bapak Ibu semua. Mungkin dari sisi karakter, dari sisi sikap, dan lain sebagainya karena saya Sunda asli gitu. Barangkali kalau nanti kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kami akan berusaha menyesuaikan diri dengan teman-teman semuanya di PTA Bengkulu ini. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Kami tidak ada pantun Yang Mulia. Pantunnya hanya yang ingat itu burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bersama. Sesi 1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan pejabat yang dilantik.
Sesi 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dipersilakan kembali ke tempat. Sesi 3. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu didampingi istri dan pejabat yang dilantik beserta pendamping. Kepada Ibu Wakil Ketua dan pendamping dipersilakan kembali ke tempat. Sesi 4. Foto bersama Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dipersilakan kembali ke tempat. Sesi kelima, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Bengkulu. Sesi keenam, foto bersama Dharma Yukti Karini. Sesi terakhir, foto bersama keluarga Pak Nurmansyah beserta Bapak Sudirman Ciani dan Ibu Muslah. Kepada Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan pejabat yang telah dilantik dipersilakan kembali ke tempat. Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan selesai. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan ucapan selamat. Kepada pejabat yang telah dilantik disilakan untuk mengambil tempat. Didampingi istri. Ucapan selamat diawali oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, diikuti oleh undangan dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Sebelum ucapan selamat, akan dilanjutkan terlebih dahulu untuk foto bersama.
kepada para petugas, setelah ini kita foto bersama. Seluruh petugas untuk bersiap-siap foto bersama. Kepada seluruh tamu undangan untuk mencicipi hidangan makan siang ada di samping sebelah kiri. Masih. Dan lain. Ya, oke. Bagian kepanitraan silakan. Foto bersama. Udah pada keluar ya.